orang Islam kenal nih, Sufi dari Turki. Dia mencari makna hidup juga, tapi lewat jalur tasawuf, bukan lewat jalur filsafat. In terms of soul and spirit, all day I think about it, then at night I say, where did I came from? Dari mana saya datang dan dari mana dan untuk apa saya hidup di sini? Tapi tetap saya tidak menemukan, I have no idea, kira-kira gitu, nggak terjawab juga dengan perenungan tasawuf sekalipun. Dan ujung-ujungnya dia mengatakan, whoever brought me here should take me home. Kira-kira terserahlah siapapun yang menghidupkan saya di dunia ini, pokoknya dia wajib membawa aku pulang, kira-kira begitu. Sebetulnya dia bercanda dengan Tuhannya dengan begitu mesra. Dia tahu dia seorang sufi, tapi dengan sindiran begini dia kira-kira mengatakan, terserahlah siapapun yang menciptakan hidupku berada di dunia ini, tetap dia wajib membawa aku pulang. Dia nyindir Tuhan yang tahu harus membawa aku pulang, ya Tuhan, kira-kira begitu. Tapi itu gambaran bahwa ternyata filosof pun tidak bisa menemukan jawaban tentang makna hidup itu secara genuine, kira-kira begitu. Nah, tentu saja bertanya tentang dari mana kita hidup dan mana kita pergi dan untuk apa kita hidup, ketika diserahkan kepada pikiran, tentu saja Mas jangan maju dulu. Tentu saja akan membuat seseorang itu tidak akan mungkin menemukan gitu, karena bagaimana kita bisa tahu dari mana kita berasal? Apa kita harus tanya siapa, alam mana yang harus kita tanya, penelitian apa yang bisa kita lakukan, kemana kita akan pergi juga suatu pertanyaan yang nggak mungkin juga kita bisa jawab secara empirik gitu ya, secara ilmiah. Kita harus dialog dengan mayat-mayat atau kita harus mati dulu, merasakan kemana kita akan pergi, baru kemudian kita bisa memberikan jawaban yang akurat bahwa ternyata orang setelah hidup itu perginya kemana gitu. Jadi dengan kata lain, menjawab pertanyaan tentang makna hidup, tentang spirituality, itu sebetulnya hampir tidak mungkin dilakukan dengan otak manusia, dengan pengetahuan, dengan perenungan. Oleh karena itu, ya menurut saya paling enak orang yang beragama, karena agama itu sebetulnya menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh otak gitu ya. Ya pertanyaan Tuhan itu ada apa tidak itu kan pertanyaan penting sekali, karena itu akan memaknai hidup kita. Ketika ternyata jawaban Tuhan itu tidak ada, hidup itu bisa berubah sama sekali loh. Tapi dan itu tidak bisa dijawab oleh filsafat, tapi oleh agama disediakan jawabannya dengan simpel gitu kan. Tuhan itu ada. Apakah surga neraka itu ada? Apakah balasan terhadap perbuatan baik dan buruk itu ada? Gitu. Tidak akan mungkin dijawab oleh otak, ya, oleh filsafat apapun. Dan pertanyaan-pertanyaan yang maha penting dan tidak bisa kita jawab oleh otak sebetulnya tersedia di dalam agama. Bahkan agama apapun menyediakan jawaban itu. Begitu. Oleh karena itu, daripada repot-repot merenung itu, maka kembali saja pada agama. Kebetulan dalam Islam itu nabi itu pembawa berita kan nabi. Nah, gini. Jadi berita dalam bahasa Arab itu naba. Pembawa berita disebutnya nabi. Jadi bahasa Arabnya nabi itu sama dengan pembawa berita, the messenger of information sebetulnya nabi itu. Sama kayak kita punya messenger itu nabi sebetulnya mereka itu. Mereka itu nabi. Messenger of information itu nabi. Jadi yang dimaksud sebetulnya itu dalam Islam itu mereka disebut nabi karena mereka membawa message dari Tuhan untuk hal-hal terutama yang tidak bisa ditemukan jawabannya oleh filsafat dan oleh otak manusia gitu, termasuknya tadi itu pertanyaan tentang dari mana kita berasal dan mana kita dan untuk apa kita hidup. Nah, sebagai contoh ini saya ingin memberikan jawaban bagaimana agama memberikan jawaban. Ya, sebagai seorang muslim saya ambil sebuah contoh bagaimana Islam memberikan jawaban tentang itu. Ternyata Islam memberikan jawaban dengan sepotong kalimat yang sangat efisien banget, yaitu kalimat yang di bawah ini bunyinya, yang kita sebut-sebut selalu kalau ada musibah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan sebetulnya artinya kita semua berasal dari Allah dan kita akan menuju pada Dia. Itu kan sudah menjawab dua pertanyaan yang maha penting tadi, from where and to where. Dua pertanyaan sekaligus dijawab. Tapi kita suka kerangkeng makna daripada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi itu sebagai kalimat musibah saja gitu kan, tentu orang mati. Padahal ini sebetulnya maknanya generik sekali, yaitu menceritakan atau menjawab dua buah pertanyaan maha penting tentang spiritualitas, dari mana kita berasal dan dari mana kita pergi. Jawabannya adalah kita berasal dari Allah dan tidak kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu untuk apa kita hidup, ya, dari mana, hendakan mana, and for what gitu ya kita hidup ini.
juga dijawab oleh sepotong ayat Quran juga yang sederhana sekali gitu rupanya. Yaitu dalam surah Al-Mulk itu dikatakan di sini alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Tuhan yang menciptakan hidup, menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik perbuatan. Begitu. Jadi sebetulnya tujuan daripada hidup forward ya, untuk apa kita hidup sederhana sekali sebetulnya. Kontes perbuatan. Ya, dalam agama itu yang Tuhan sedang menjadi juri, dia pelototi siapa di antara kita yang paling bagus perbuatan. Saya mengumpamakan hidup ini seperti fashion show atau seperti tampil di panggung untuk kontes sesuatu gitu, yang kita disuruh naik ke panggung oleh juri, naik sebentar itu ya lenggak-lenggok di situ di panggung sebentar, setelah itu dipanggil lagi turun, selesai. Begitu aja. Selama di panggung dia ngapain? Dinilai lenggak-lenggoknya itu gitu. Cuma kalau kontes di catwalk itu biasanya waktunya standar gitu kan, 2 menit naik panggung 2 menit. Cuma kontes amal atau kontes perbuatan di muka bumi ini waktunya unpredictable gitu kan. Kadang-kadang baru sebulan dari suruh turun panggung, baru seminggu suruh turun panggung, ada yang 120 tahun belum disuruh turun panggung gitu. Itu justru menariknya di situ. Seandainya hidup manusia ini dibikin sama semua, oke, umur manusia rata-rata 60 tahun semua, gak lucu pasti hidup ini. Pasti awal-awalnya masa muda ugal-ugalan semua kita ini. Nanti umur 59 taubat habis gitu. Udah kira-kira setahun lagi mendekati udah taubat semua, nggak keluar-keluar dari rumah ibadah terus gitu kan. Nggak seru dong kalau kompetisinya kayak begitu kan gitu. Makanya dibikin kompetisinya ini nggak jelas jangka waktunya itu supaya lebih seru. Spiritual dan sustainability. Karena ini dua kata ini yang merupakan basis daripada yang kami yang di Indonesia. Terutama yang di sebelah kanan ini cerita dari Bu Sri Mulyani pada saya masih ingat tahun 2009. Dia sebagai wakil dari Menteri Finance G20, jadi saudara-saudara sekalian kita di Finance Summit, bahwa krisis yang sekarang terjadi itu dari rapat yang kami adakan terakhir, kami menyimpulkan ada satu reason mengapa itu terjadi, dan itu sampai sekarang saya masih ingat, yaitu kerakusan. Dan saya titip kepada saudara-saudara sekalian yang jadi direktur di sini, yuk pertahankan itu yang namanya sustainability, itu yang kami pegang. Dan inspirator tentunya sebagai leader, arah mana yang akan kita berikan kepada para managers, para karyawan kalau kita jadi leader. Jadi di performance excellence yang nanti akan menjadi basis dari KPKU, ini adalah proses dan result. Seringkali kita di satu korporasi mengukur kinerja itu kebanyakan dengan result saja. Sangat jarang yang mengukur proses, karena mengukur proses ini hampir boleh dikatakan hampir tidak terlihat secara nyata. Dia tidak bisa dibuat grafiknya, itu agak sulit. Itu hanya bisa dirasakan, dilihat oleh examiner yang dilatih menyepakati suatu ukuran-ukuran tertentu. Ada 7 kriteria di dalam KPKU nanti. Dan KPKU ini juga saya diminta Pak Wahyu juga memberikan masukan-masukan di forum excellence BUMN yang sekarang sedang melatih 142 BUMN Pak ya. Jadi 142 nanti ada ukuran-ukurannya, ya levelnya di mana ukurannya. Yang pertama tentang leadership, bagaimana strategic planning, bagaimana market dan customer. Jadi selalu bermuasalnya dan berakhirnya itu berada di market dan customer. Kemudian di proses, knowledge, data analysis, people dan result. Semuanya tentunya ada yang berhubungan dengan stakeholders, pihak-pihak yang berkepentingan selain pemegang saham prioritas. Kebetulan kalau kami di perusahaan TBK selalu juga memperhatikan bagaimana perusahaan trust dengan stakeholders ini. 7 ini sengaja saya buat
agak berbeda dengan originalnya. Kalau originalnya itu seperti panah-panah. Tapi dari pengalaman saya dan kawan-kawan ternyata kriteria itu tidak bisa begitu, tidak bisa dipanah-panahkan satu gitu. Itu merupakan satu 3 dimensi holistik gitu. Satu dengan yang lain itu sangat erat sekali berhubungan. Ini proses dan hasil. Mindsetnya adalah proses yang baik itu probabilitas akan menghasilkan hasil yang baik. Itu probabilitasnya, karena masih ada faktor-faktor eksternal. Ya. Mindsetnya kalau kami tidak bisa mengukur, kami tidak bisa memanage. Itu kira-kira begitu. Jadi tadi itu Pak, kalau yang nggak bisa diukur spiritualnya gitu ya, itu pasti nggak masuk di KPKU. Jadi mesti bisa diukur. Diukurnya dengan kesepakatan. Gitu. Nah, proses di dalam KPKU nanti bobotnya kira-kira 50%. Itu adalah bagaimana approach-nya. Jadi ada sistem atau tidak. Jadi kami memberikan masukan kepada forum, kepada kawan-kawan, kalau mau masuk ke sini, you mesti punya at least ISO. Karena ISO ini sudah banyak sekali diadopt di perusahaan-perusahaan dan itu bagus untuk membuat live system itu dengan ISO. Jadi kalau mau skornya tinggi, sebaiknya pakai ISO. Karena itu diaudit oleh eksternal. Bagaimana deployment-nya, terapannya harus ada pembelajarannya dan yang terakhir harus terintegrasi. Proses itu tentunya begitu. Kalau hasil itu dilihat di levelnya, di trend, jadi selalu ada 3 titik bagaimana kami akan mengukur hasilnya, kemudian comparison pembanding dan integrasi sama. Ini adli, ini legit. Pokoknya 5 bulan lagi dan masih tahun depan Pak, kita masih bisa banyak menggunakan. Ya. Dan leadership itu diukurnya kalau nanti di dalam KPK itu cuma ini saja, jadi mudah saja. Bagaimana senior leader itu memilih? Jadi kalau bagaimana itu jawabannya selalu proses. Jadi di dalam KPKU hanya ada 2 pertanyaan, how sama what. Itu kriteria, penilaian, kinerja, Pak unggul. Beneran aja. Jadi pertanyaannya hanya ada 2, how dan what. Kalau how itu selalu menjawab tentang proses. Jadi bagaimana leader share visionnya, bagaimana values, nilai-nilai organisasi itu diyakini sampai ke kawan-kawan. Ini pertanyaan dari Dewan Juri. Saya pernah ditanya Dewan Juri, bagaimana Pak Dirut? Bagaimana Pak Dirut yakin bahwa values-valuesnya Bika itu sampai ke kawan-kawan? How? Jawab. Dia punya proses. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana governance, ini kemudian social responsibility-nya, dan terakhir adalah tentang bagaimana result-nya. Kalau ini teorinya gampang, tinggal sekarang challenge-nya apa? Kalau ini lebih detailnya. Saya langsung masuk ke praktis aplikasinya saja. Ini visi Bika berubah karena change is a rule. Jadi bagaimana kami berubah dari 2010 visionnya ke 2020, bagaimana kami ingin menjadi salah satu yang terbaik di integrated EPC company di Southeast Asia. Berarti Bika harus dibandingkan dengan company-company di Southeast Asia. Kami saat ini berada di Big 7. Ukurannya kalau di perusahaan pabrik Pak, Bu, itu dari PEC saham itu bisa kelihatan di sana. Jadi kepercayaan market terhadap korporasi itu salah satunya dari price and ratio-nya di sana. Kemudian kami melakukan benchmark dan itu ada. Dan itu dituliskan bukan oleh kami sendiri, tapi oleh misalkan dari Mandiri Sekuritas atau dari JP Morgan, dari mana dari itu ada. Kemudian missionnya ada 5 mission selain produknya integrasi dan lain sebagainya, yaitu bisnis. Tapi yang 4 ini ekspansi strategis ke pasar luar negeri. Mengingat ini merupakan salah satu dari misi di UMN. Jadi kami ingin didorong ke. Jadi sudah ada
5 negara yang kami bekerja. Yang sekarang yang aktif kami di Algeria, di Timor Leste, dan di Brunei. Di Algeria kami sudah tahun ke-6 dan berhasil menjual teknologi Indonesia. 100% Indonesia kita berhasil jual, yaitu membuat pabrik beton rajutan. Susah mengharapkan satu sustainable company, gitu ya, yang memiliki, kalau bahasanya tadi, pemimpin yang spiritual. Di mana di sini, no matter agama apapun atau bahkan ateis sekali, gitu, yang diukur adalah rasa spiritual dalam arti kata bagaimana dia memaknai sebagai pemimpin. Nah, untuk itu yang pertama adalah menurut kami ya, itu harus kita menciptakan pemimpin-pemimpin yang bisa memaknai mengapa dia bekerja, untuk apa dia bekerja, tadi disampaikan, yang dari mana mau kemana, dan nanti untuk apa dia bekerja. Cari sana, cari sini, cari sana, sini, dan lain sebagainya. Singkat cerita, tahun 95 saya disekolahkan jadi direksi di Skopido. Disitulah saya berkenalan dengan yang namanya Melton Voltage. Tetapi bagaimana saya memperjuangkan sejak jadi direktur Skopido kepada kementerian untuk menerapkan ini, dan saya selalu gagal. Kenapa gagal? Ya karena nggak ada. Jadi kementeriannya nggak begitu ngerti maunya apa dan lain sebagainya, yang pegang di sana, sedangkan saya tidak di kementerian. Jadi akhirnya saya berpikir, nah inilah saya bilang gitu. Jangan-jangan kalau belajar dari yang dikatakan Pak Yuslam tadi, dan juga apa yang dikatakan Pak Tony tadi itu, saya mencoba memaknai hidup saya dalam tanda petik katakanlah pemimpin sebagai pemegang saham itu, bagaimana caranya itu saya menerapkan itu semua. Nah, karena saya in position untuk menyarankan, karena sudah balik lagi ke kementerian, saya push sedemikian rupa bagaimana kita menciptakan penilaian yang komprehensif tadi itu menggunakan pendekatan Melton Voltage. Makanya dilalah kesannya Allah, kan ada semua, ada kesempatan ya, ada dilalah itu selalu ada gitu. Ketemu yang namanya Pak Unggul ini, dia sangat aktif di forum Human Capital Indonesia, yang mana terdiri dari semua pemain SDM di BUMN. Lagi seminar di Bandung, dia datang kepada saya, Pak Wahyu, kami ini dibina, kurang lebih gitu ya. Nah, karena ada forum lain selain FHCI, namanya Forum Excellence BUMN. Oh ya, misalkan dia cerita, oh ya pas itu kalau gitu, itu yang saya coba jual tahun 97, 98 ke Kementerian Keuangan, waktu itu baru jadi menteri, jadi di kementerian, dari direktorat, dan tidak berhasil. Nah, karena saya ini maka saya kumpulkan. Nah, artinya apa di sini? Saya dalam tanda petik, kalau toh saya ini dianggap angkut gitu, yang paling tidak istri saya lah menganggap saya memimpin gitu, di dalam hal ini saya ingin memaknai hidup ini ada sesuatu yang harus ditinggalkan. Dalam arti kata menjadi perbaikan untuk paling tidak seluruh BUMN dan anak-anak usaha. BUMN sekarang tertulis 140, bukan 140, karena ada yang berkurang, dengan lebih daripada 600 anak usaha. Kurang lebih dari BUMN ini sudah kapitalisasinya 26% dari 18 BUMN yang gopap ini. Jadi besar sekali kalau dilihat dari kapasitas yang ada. Aset lebih dari 2.500 triliun. Nah, tetapi akankah ini sustain? Akankah ini berkembang? Akankah ini menjadi pemain dunia? Subjek kepada who leads the company, paling tidak. Di dalam takaran pemegang saham, siapa menterinya? Dan seterusnya. Itu sampai kepada presidennya. Nah, dalam rangka memaknai itu, saya berpikir, satu, saya sudah melakukan apa yang namanya, saya coba bagaimana mengembangkan yang namanya human capital. Karena tidak mungkin perusahaan itu sebagus apapun, punya sistem apapun, lagi-lagi kembali kepada manusianya. Nah, manusianya yang bagaimana? Forum Human Capital, maksud saya FHCI dalam hal ini dengan Kementerian BUMN mencoba untuk menjabarkan ini dalam satu sistem yang lebih baik dari mana mengelola human capital di BUMN, dan kami sebagai pemegang saham dalam mencari talent, tadi ada talent pool dan lain sebagainya, satu sistem daripada direksi BUMN. Namun demikian, itu pun tidak cukup. Bagaimana memaknai hidup selanjutnya untuk itu? Kita harus mengukur. Makanya pas benar
Kalau manusia sudah dapat, dia mungkin bekerja Pak. So, Islam tadi menyatakan itu ukurannya bagaimana dan lain sebagainya. Kita perlu ukuran yang komprehensif, yang tidak saja melulus tadi saya sampaikan tadi itu RFS dan begitu singkat, yang result saja menurut ukuran yang lama. Kalau ini prosesnya juga diukur. Nah, keluarlah yang namanya Malcolm Baldrige yang diadaptasi dan namanya oleh teman-teman dari Forum Excellent BUMN ini menjadi KPK, kriteria penilaian kinerja unggul. Kalau yang namanya Malcolm Baldrige itu bagi company-company yang di Amerika atau dimanapun itu pada dasarnya adalah voluntary karena award, ya, orang boleh ikut. Ini akan kami buat sebagai compulsory, mandatory oleh Kementerian BUMN untuk seluruh BUMN harus dapat. Nanti kita nilainya gampang. Itu. Jadi proses juga kayak apa, hasilnya kayak apa, proses seperti yang diterangkan Pak Tony tadi. Jadi harapan saya adalah para pemimpin di BUMN benar-benar memaknai kepemimpinannya bagaimana bisa membuat kampanye itu sustain, systemized, ya, dan kemudian itu semua menyadari akan apa yang disampaikan tadi, seperti Pak Tony tadi katakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf, apa yang disampaikan oleh Pak Tony, pada dasarnya satu rangkaian yang nggak bisa dipisahkan antara sistem yang diterapkan di sini dan satu sisi bagaimana memaknai itu. Yang kita terlihat yaitu spiritual. Yang saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai penambahan. Terakhir kami mohon maaf atas berbagai kekurangan dan kami atas nama panitia datang menghadap yang sedikit banyak sudah